Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melakukan tes screening pada anak ibu untuk mengukur perkembangan pada anak ibu. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelumnya ibu bolehkah saya tahu nama anaknya terlebih dahulu? Maulana Hamzah. Untuk nama ayahnya, nama ibunya, baik ibu, untuk tanggal lahir anaknya 19 September 2020. Baik ibu, untuk pemeriksaan yang pertama saya akan mengukur berat badan anak. Baik ibu, untuk berat badannya 7,3 kg. Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengukur panjang anak. Baik ibu, untuk panjangnya 73 cm. Untuk selanjutnya saya akan mengukur lingkar kepala anak. Nambut teteh, nambut. Baik ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan tes perkembangan pada anak. Yang pertama, jalan. Untuk yang kedua, bayi bisa diposisikan dengan terlentang. Baik, apakah bayi dapat bangun? Lalan yuk, unggah yuk. Enggak, bener enggak. Unggah, neng yuk. Tapi bisa samping nggak foto kebuyutan. Enggak. Nih. Untuk yang ketiga, bayi bisa diterlungkupkan. Apakah ia bisa menyangga kepalanya? Bisa. Nyak. Untuk selanjutnya, apakah bayi dapat mempertahankan posisi kepala? Ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pensil. Lalan. Lebih neng. Gato. Diwak ya. Untuk selanjutnya, apakah bayi dapat melihat dan besar ini? Lalan ya. Bibi ada kue. Ayam tak? Kue. Selanjutnya ibu, apakah sebelumnya anak sering mengeluarkan suara tinggi seperti mekik atau berteriak? Ya. Selanjutnya, pernahkah bayi berbalik sedikitnya 2 kali dari terlentang ke telungkup?
apakah sebelumnya ibu pernah melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan? Iya. Ya. Baik ibu, untuk tes selanjutnya yaitu tes daya lihat dan daya dengar. Yang pertama, apakah bayi dapat membuat suara berulang seperti mama atau baba? Iya. Apakah bayi dapat memanggil mama atau papa walaupun tidak? Selanjutnya, bunyikan bel. Lalan rambut bibi. Oh iya. Apakah anak memiliki pergerakan seperti stop? Apakah bayi secara spontan melakukan permainan gerakan tubuh? Iya. Baik ibu, untuk pemeriksaan tes screening pada anak mungkin sudah selesai. Untuk kesimpulannya, baik anak ibu telah melakukan perkembangan dan pertumbuhan dengan sangat baik. Untuk selanjutnya mungkin sudah selesai ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu, nama saya Ade Widya Nursaada. Hari ini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan topiknya terlebih dahulu. Untuk topik, saya akan menjelaskan tentang penyakit berat dengan demam. Dan untuk tujuan penyuluhan ini diharapkan agar orang tua mampu untuk meningkatkan pemahamannya tentang pengertian faktor penyebab, tanda gejala, serta pencegahan tentang penyakit berat dengan demam. Untuk selanjutnya adalah kontrak waktu. Untuk kontrak waktu yang akan kita lakukan adalah 30 menit dengan pembukaan 2 menit, kegiatan inti 20 menit, dan penutupan 8 menit. Apakah ibu bersedia? Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Untuk sebelumnya ibu, ini ada slide yang bisa ibu baca. Baik ibu, untuk materinya yaitu penyakit berat dengan demam. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi di dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal sekitar lebih dari 37,5. Penyebab demam. Biasanya demam terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi virus. Selain dari penyakit, ada beberapa penyebab demam, yaitu biasanya terjadi karena paparan cuaca atau suhu panas yang berlebihan. Untuk macam-macam penyakit berat dengan demam, ada 4 yang saya ambil. Yang pertama ada flu babi, malaria, demam berdarah, dan hepatitis. Untuk tanda dan gejalanya, untuk flu babi biasanya ditandai dengan mata merah dan berair, panas sekitar 38 derajat Celcius, dan adanya nyeri pada tubuh. Untuk malaria ada 2 gejalanya, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Pada gejala ringan biasanya diikuti dengan keringat yang berlebih, kelelahan, dan menggigil. Sedangkan pada malaria berat adanya gangguan pernapasan dan mengalami kejang ataupun mengalami gangguan kesadaran atau pingsan. Untuk selanjutnya yaitu demam berdarah. Untuk tanda dan gejala demam berdarah biasanya ada perut mual,
dan nafsu makan menurun, serta adanya nyeri pada otot. Yang selanjutnya yaitu hepatitis. Untuk tanda gejala dan hepatitis biasanya muncul pendarahan dan urin yang dikeluarkan akan berwarna. Untuk cara penanganan penyakit berat dengan demam, yang pertama bisa dilakukan dengan menjaga agar gula darah tidak turun. Untuk caranya, yang pertama ibu bisa membuat air gula ataupun air susu ibu jika anak masih bisa menelan. Jika anak tidak bisa menelan, ibu berikan ASI dengan menggunakan sendok atau ditetesi dengan pipet. Yang kedua yaitu dengan memberikan dosis paracetamol sesuai umur yang tertera di sini. Yang ketiga yaitu mengajari ibu tentang bagaimana caranya pemberian obat oral di rumah. Dan yang keempat ada kunjungan ulang. Apabila anak ibu mengalami penyakit berat seperti yang dijelaskan tadi, setidaknya paling lambat ibu datang 3 hari ke pelayanan kesehatan terdekat. Dan yang kelima, rujuk segera. Apabila masih tidak ada perubahan kepada anak ibu bisa melakukan rujukan segera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ibu ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh anak agar terhindar dari penyakit? Untuk cara menjaga daya tahan tubuh anak, biasanya yang pertama memastikan anak agar memakan vitamin dan mineral yang cukup. Yang kedua, pastikan anak memiliki tidur yang cukup juga. Yang ketiga, jaga asupan nutrisi yang baik. Dan yang keempat, ajak anak untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang terakhir, jangan lupa agar anak melakukan imunisasi. Mungkin itu ibu, apakah dapat dipahami? Jadi ibu, untuk kesimpulannya, jadi demam adalah proses alami untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal. Untuk macam-macam penyakit berat yaitu ada DBD, flu babi, malaria, dan hepatitis. Biasanya terdapat perbedaan antara penyakit berat dengan demam dan demam biasa yang bisa dilihat dari tanda dan gejalanya. Untuk cara penanganannya bisa dilakukan dengan mencegah agar gula darah tidak turun, memberikan obat paracetamol, dan rujuk segera apabila penyakit semakin memburuk. Mungkin ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.